seorang mahasiswa itu sangat luar biasa ya. Kenapa saya katakan luar biasa? Karena mahasiswa itu memiliki kunci kekuatan yang tidak dimiliki oleh strata tertentu yang ada di tengah-tengah masyarakat. Lalu yang ketiga, mulia, karena bicara persoalan pendidikan itu adalah memanusiakan manusia. Jadi kalau kemudian luaran dari lembaga pendidikan tapi tampilannya tidak manusiawi, ya seperti apa namanya, ya pokoknya dengan tampilan yang tidak manusiawi itu, Political and Economic Risk Consultancy Hong Kong masih menempatkan kita menjadi negara yang terkorup di Asia. Nah ini persoalan. Sehingga kalau kemudian ada orang yang mengatakan bahwa banyaknya kasus korupsi di Indonesia, lalu kemudian ada yang mengatakan ini gagalnya dunia pendidikan kita, ya saya kira itu sebuah kebenaran juga ya. Karena tadi lembaga pendidikan itu menghasilkan manusia yang manusiawi. Baik, kalau kita bicara persoalan pendidikan, institusi pendidikan itu dikatakan berkualitas, tentu paling tidak ada 3 faktor yang mempengaruhinya. Pertama, faktor-faktor pendukung, tentu sarana prasarana yang dimilikinya, lalu kemudian proses belajarnya, ya, dan tentu lembaga pendidikan, performanya itu. Dan kalau kita kemudian mengatakan goal oriented bukan input oriented atau macro oriented sebagai sebuah pendekatan, maka sejatinya proses belajar itu yang kemudian yang harus kita kedepankan, bukan output dari belajar itu ya. Baik, kemudian ketika kita bicara persoalan kualitas pendidikan, maka sumber daya insani atau SDM yang berkualitas itu, pendidikan bertanggung jawab untuk meningkatkan kualitas sumber daya insani. Lalu pendidikan yang seperti apa? Tentu pendidikan yang mampu mengimplementasikan konsep yang tepat dalam penyelenggaraan pendidikan yang dapat meningkatkan kualitas SDI, lalu kemudian dia bisa berselancar pada era revolusi industri 4.0 ini. Ya. Dia bisa berselancar, dia bisa menerapkan itu, mengimplementasikannya dalam konteks digitalisasi di era revolusi industri 4.0 itu. Nah, hal yang bisa dilakukan di Indramayu untuk meningkatkan IPM tadi itu adalah perbanyak sarjana, saya kira. Ya, kenapa perbanyak sarjana? Karena modal sarjana ketika ditempa menjadi seorang mahasiswa itu sangat luar biasa ya. Kenapa saya katakan luar biasa? Karena mahasiswa itu memiliki kunci kekuatan yang tidak dimiliki oleh strata tertentu yang ada di tengah-tengah masyarakat. Namanya juga mahasiswa kan, dan ini strata yang sangat terhormat, sangat tinggi di tengah-tengah masyarakat ya. Dia punya idealisme, punya kecerdasan, sikap kritis, kepekaan sosial, keberanian dan pengorbanan. Sehingga kalau kemudian itu ada gerakan-gerakan yang dilakukan oleh mahasiswa, saya punya keyakinan bahwa satu-satunya komunitas yang memiliki idealisme yang diusung dengan cermat, saya kira hanya mahasiswa. Kalau yang lain pasti punya muatan-muatan kepentingan, tetapi mahasiswa satu kepentingannya, mengawal respon, mengawal keinginan dan kemauan dari aspirasi masyarakat itu. Kemudian ini juga beberapa kali saya sampaikan, fungsi mahasiswa sebagai modal seorang sarjana itu paling tidak ada 5 ya. Iron stock yang pertama, kepribadian yang terpuji. Seorang mahasiswa memiliki kepribadian yang terpuji, dia akan dicontoh karena dia calon pemimpin di masa depan, agent of change, agen perubahan. Dia selalu bergerak, dia selalu menyuarakan hal-hal yang sejatinya bertentangan dengan idealisme.
Ya, dia merasa gelisah kalau kemudian ada hal-hal yang kebijakan-kebijakan yang dilakukan misalnya oleh pemerintah tidak berpihak pada kepentingan rakyat. Atau yang ketiga, guardian of value, menjaga nilai-nilai kebaikan. Kemudian yang keempat adalah moral force, kekuatan moral yang dimiliki oleh mahasiswa ini sedemikian luar biasa. Dan tentu yang kelima, social control yang dimainkan oleh mahasiswa. Ketika lembaga-lembaga kontrol misalnya tidak jalan, di sini kemudian fungsi mahasiswa menjadi sebuah kekuatan kontrol yang saya kira siapa misalnya kasus ya, siapa yang mengira bahwa kekuatan yang sedemikian luar biasa dari pra kemerdekaan, merdeka sampai kemudian Orde Lama dan Orde Baru, itu peran mahasiswa sedemikian luar biasa. Tidak hanya memerdekakan negeri ini, tapi juga bisa mengguncang negeri ini. Siapa yang tadi saya sampaikan mengira Orde Baru yang sedemikian kuat 32 tahun bisa runtuh oleh kekuatan mahasiswa. Kalau mahasiswa tidak bergerak, saya punya keyakinan tidak akan runtuh itu rezim Orde Baru itu. Ini kekuatan kontrol yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh mahasiswa, sehingga fungsi-fungsi mahasiswa ini sebagai modal seorang sarjana harus tetap dijaga dan dipelihara setelah menjadi sarjana sebagai modal penggerak masyarakat dalam pembangunan. Tentu dalam konteks Indramayu adalah bagaimana membangun Indramayu dengan baik ini. Kewajiban mahasiswa tentu ada banyak: menyelesaikan tugas dan kewajiban dengan baik, menjaga nama baik bangsa dan negara, menjadi pemimpin dalam bidangnya masing-masing, peduli terhadap lingkungan bangsa dan negaranya, mampu memupuk keunggulan. Ini saya kira kewajiban-kewajiban ini kalau kemudian tetap dipelihara, sesudah menjadi sarjana akan menjadi kekuatan yang sangat luar biasa untuk membangun Indramayu. Walaupun tentu ada banyak tantangan yang kita hadapi ya di bangsa ini. Dinamika lingkungan strategisnya ada eksternal dan internal. Secara eksternal kita menghadapi menipisnya sumber daya alam yang dalam konteks tertentu ada juga yang tidak bisa diperbaharui. Misalnya energi, minyak, ya. Kemudian globalisasi satu sisi juga sebuah tantangan, tapi juga satu sisi lain menjadi sebuah peluang, opportunity bagi kita. Tapi kalau kemudian kita melihat globalisasi sebagai sebuah tantangan, apakah kita akan bisa berselancar di era global ini, atau malah sebaliknya kita akan digilas oleh era yang disebut dengan globalisasi ini. Kemudian secara internal juga ini dihadapi oleh Indramayu, tidak hanya Indonesia. Adanya kesenjangan dari sisi ekonomi, yang miskin dengan yang kaya, kemudian konflik dan disintegrasi akibat misalnya keputusan-keputusan politik yang tidak berpihak kepada beberapa kelompok tertentu, lalu kemudian adanya terorisme dan narkoba. Ya, dalam konteks Indonesia ini menurut bahasa Presiden, dua-duanya ini kita menjadi sumber masalah. Narkoba kita juga sudah sampai titik nadir, banyak generasi kita yang mati sia-sia karena persoalan narkoba ini. Dan terorisme ini juga menjadi sebuah ancaman tersendiri di negara kita, termasuk di Indramayu ya. Baik, kemudian tentu kampus juga dalam mencetak sarjana ini sebagai penggerak desa, penggerak pembangunan di Kabupaten Indramayu, membekali para mahasiswa ini dengan IQ, emotional quotient, EQ dan SQ. Yang menarik, kalau saya meminjam bahasa Daniel Goleman itu, IQ itu hanya menyumbang 20% saja terhadap kesuksesan seseorang. Tetapi emotional quotient itu menyumbang 80%. Bahkan temuan terbaru, IQ itu hanya menyumbang 6% saja terhadap kesuksesan seseorang. Ya, oleh karena itu tentu bagaimana kampus juga membekali emotional quotient, spiritual quotient, yang bahasa Mas Menteri sekarang disebutnya dengan soft skill dan hard skill ya. Cerdas itu penting, tetapi lebih penting lagi adalah soft skill. Soft skill itu misalnya dia bisa menghormati orang lain, bisa tenggang rasa, bisa bertanggung jawab, kemudian mandiri, gotong royong dan lain-lain.
Ya, ini saya kira hal yang penting juga dikedepankan oleh kampus, sehingga ketika menjadi sarjana mahasiswa-mahasiswanya akan mampu memiliki soft skill yang sedemikian luar biasa. Ini kunci kekuatan mahasiswa tadi yang sudah saya sampaikan. Kemudian tanggung jawab mahasiswa memang berpikir panjang, banyak beramal, bijak dalam menentukan sikap, maju untuk menjadi penyelamat, pelopor, dan menunaikan hak-hak umat. Kalau modal yang sedemikian luar biasa yang dimiliki oleh mahasiswa ini, kemudian ketika dia sudah menjadi sarjana dan dia punya keinginan untuk membangun daerahnya, tidak misalnya mindsetnya harus pergi semua ke kota-kota besar, ya, tetapi melakukan pengabdian di daerah. Saya punya keyakinan dengan misalnya satu saja sarjana di desa atau bahkan lebih di desa, banyak sarjana di Indramayu yang ikut serta dan diakomodir oleh pemerintah Indramayu, insya Allah Indramayu akan bisa sejajar bahkan mengalahkan daerah-daerah lain di Jawa Barat ini, terutama dari aspek IPM-nya. Mudah-mudahan saya kira ini bisa dilakukan oleh para sarjana untuk sama-sama membangun Indramayu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.